Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya Fahri Mansur untuk tutor matematika kelas 6 di semester yang pertama ini. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama kali di mata pelajaran matematika. Nanti kita banyak sekali mempelajari tentang bagaimana cara berhitung. Di mata pelajaran matematika ini berbagai macam bentuk perhitungan-perhitungan yang mungkin dari nanti teman-teman ini belum pernah untuk melaksanakan perhitungan itu. Nanti kita akan belajar di sini bersama-sama. Namun pada kesempatan kali ini untuk teman-teman dari KPA masih belum ada yang hadir, maka saya masih menunggu teman-teman dari KPA. Semoga bisa masuk ya untuk malam hari ini. Sebentar, saya akan masuk ke grup KPA dulu untuk mengingatkan bahwasanya kelas sudah dimulai. Saya sudah memberitahu untuk teman-teman bahwasanya kelas matematika sudah dimulai. Semoga teman-teman yang lain bisa masuk ya. Karena di kelas KPA ini untuk siswanya sangat terbatas sekali. Jadi saya harapkan dari teman-teman kelas KPA ini bisa masuk. Saya masih menunggu untuk teman-teman dari kelas KPA.
Oke, selamat malam Mbak Aisyah. Selamat datang di kelas matematika. Halo, Mbak Aisyah, bisa mendengar suara saya? Halo. Selamat malam Mbak Aisyah. Bisa dengar suara saya ya? Mbak Aisyah bisa dengar suara saya ya? Halo? Baik, bisa. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kelas kita mulai, ya sambil kita nunggu teman-teman juga, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita khususnya, dan terlebih lagi bagi orang lain. Seperti itu ya Mbak. Selamat datang juga Mbak Hilda. Selamat malam. Apa kabarnya Mbak Hilda? Mbak Lastri juga selamat malam, dan apa kabar? Halo, kita sempat libur ya kemarin. Saya ucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman yang ada di kelas KPA ini. Selamat tahun baru, semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sudah berlalu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kelas kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya hantarkan, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi pada malam hari ini bertemu lagi dengan saya. Masih ingat kan dengan nama saya? Nama saya Farih Mansur, biasa dipanggil dengan panggilan Ferry, ataupun mungkin teman-teman ini panggilnya Pak Farih juga tidak apa-apa, atau Pak Mansur juga tidak masalah gitu ya. Yang penting sama-sama enak aja untuk namanya. Pada malam hari ini kita akan belajar matematika di bab yang pertama, yaitu nanti kita belajarnya berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Mungkin Mbak Asti bisa di restart lagi atau gimana ya itu ya, di restart lagi mungkin ya. Untuk Mbak Hilda gimana, tampilannya ada nggak? Halo Mbak Hilda, tampilannya ada ini nggak, slide yang saya buat ada ya? Halo Halo Mbak Hilda dan Mbak Lastri, bisa jelas mendengar dengan jelas suara saya? Mbak Hilda, Mbak Lastri, suara saya jelas atau tidak ini? Oke ya, kita langsung mulai aja. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ini gampang sekali ya, gampang sekali. Jadi matematika itu merupakan satu mata pelajaran yang mudah sekali untuk kita pelajari bersama. Gimana ini Mbak Lastri, nggak bisa lihat papan tulisnya ya? Oke, ini yang ada di kelas. Setiap kali di kelas matematika dipersiapkan alat tulis ya, alat tulis, alat hitung. Karena nanti ya namanya matematika ya, tentunya kita akan belajar menghitung. Nanti ada latihan, banyak latihan soal ya, nanti teman-teman harus kerjakan itu di kelas ini. Di kelas ini setelah saya jelaskan, nanti teman-teman kerjakan. Baik, langsung saja saya mulai. Kita masuk pada pelajarannya. Silakan teman-teman diambil. Nah, ini ya, kita belajar pertama kali ini mengenal sifat-sifat dari operasi hitung bilangan bulat.
Saya ulangi lagi. Untuk materi yang pertama ini kita mengenal sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu komutatif atau pertukaran. Nah, bentuk umumnya ini kalau teman-teman bisa melihat di papan tulis, ini sudah tercetak bagus sekali di blok kuning. Ini bisa dilihat untuk sifat komutatif atau pertukaran itu yang seperti apa. Ya, untuk bentuk umumnya ini disimbolkan A dan B. A plus B itu sama dengan B plus A. Jadi nilai A plus B itu sama dengan B plus A. Berlaku juga di perkalian ya. A kali B itu sama dengan B kali A. Saya ulangi, A kali B itu sama dengan B kali A. Itu yang dikatakan dengan sifat komutatif atau pertukaran. Nah, bentuk umumnya seperti itu. Itu bentuk umumnya. Kemudian di sini diberikan contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. 8 ditambah dengan 9 itu sama dengan 9 ditambah 8 yang hasilnya adalah 17. Saya ulangi lagi. 8 ditambah 9 itu sama dengan 9 ditambah 8. Jadi jumlahnya adalah 17. Itu berlaku di penjumlahan. Berlaku pula di perkalian. Dicontohkan di sini yaitu 3 kali 5 itu sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Saya ulangi lagi. 3 kali 5 itu sama dengan 5 kali 3 yang hasilnya adalah 15. Nah, ini ada catatan yang perlu diingat bahwasanya sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Ini yang perlu teman-teman ingat. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Itu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Sampai di sini bisa dipahami? Ya, tolong direspon ya, biar saya tahu teman-teman ini sudah bisa memahami atau belum. Jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya ya. Bisa, insya Allah. Iya, betul sekali. Artinya sifat komutatif ini ya, sifat komutatif atau pertukaran ini tidak berlaku di operasi pengurangan dan pembagian. Itu yang perlu diingat. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Oke. Ntar kita masuk pada slide yang berikutnya. Kita masuk sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Saya ulangi lagi.
Kita masuk sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Bentuk umumnya seperti ini. Bisa dilihat dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Saya ulangi lagi. Dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Itu adalah bentuk umum penjumlahan, ya. Jadi sama. Ini sifat umumnya seperti ini, sifat asosiatif atau pengelompokan. Ini dalam bentuk operasi penjumlahan. Kemudian berlaku juga pada operasi perkalian. Bentuk umumnya seperti ini. Dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali sama dengan dalam kurung B kali C. Saya ulangi lagi. Dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Kita lihat contoh soalnya dari masing-masing sifat asosiatif ini, baik dalam bentuk penjumlahan maupun dalam bentuk perkalian. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu bentuk penjumlahan. Ini bisa dilihat ya. Di sini dicontohkan dalam kurung 6 ditambah 4 ditambah 5 itu sama dengan 6 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5. Dikerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Hasilnya adalah 10. Baru ditambah dengan 5. Itu sama dengan 6, tetap turun 6. Kemudian yang di dalam kurung ditambahkan 4 ditambah 5, itu hasilnya adalah 9. Jadi yang samping kanan, yang samping kiri maksud saya, 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Dan yang di sebelah kanan 6 ditambah 9 hasilnya adalah 15. Jadi sama. Saya ulangi lagi. Contoh untuk sifat asosiatif atau pengelompokan pada operasi penjumlahan. Dalam kurung 6 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 6 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5. Dikerjakan yang ada di dalam kurungnya. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Kemudian ditambah 5, kemudian sama dengan 6 ditambah 4 ditambah 5 dikerjakan hasilnya 9. Nah, baru keseluruhan ini dijumlahkan. Berarti 10 ditambah 5 hasilnya 15 dan 6 ditambah 9 hasilnya juga 15. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa ya, karena sangat mudah sekali ini. Kemudian contoh untuk pada
operasi perkalian. Operasi perkalian. Dalam kurung 3 kali 2 kali 5 sama dengan 6 kali dalam kurung 2 kali 5. Dikerjakan yang ada di dalam kurung 3 kali 2 hasilnya 6, kemudian dikalikan dengan 5 sama dengan 6, kemudian yang di dalam kurung dikerjakan 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Kemudian dikalikan 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Kemudian yang samping kanan 6 kali 10 hasilnya juga 30. Sama. Hasilnya sama walaupun dirubah bentuknya. Saya ulang lagi, untuk contoh yang sifat asosiatif pengelompokan pada operasi perkalian. Dalam kurung 3 kali 2 kali 5 sama dengan 6 kali dalam kurung 2 kali 5. Di dalam kurung dikerjakan 2 kali 3 hasilnya 6 dikali 5 sama dengan 6 kali 2 dikali 5 hasilnya 10. Baru dikalikan 6 kali 5. 6 ini didapat dari hasil 3 kali 2. 6 kali 5 hasilnya 30. Kemudian 6 kali 10. 10 ini didapat dari 2 kali 5, yang hasilnya 6 kali 10 sama dengan 30. Kemudian 6 kali 10 sama dengan 30. Perlu diingat juga, pada sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Perlu diingat, sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Bisa dipahami? Mbak Hilda, Mbak Lasri, Mbak Aisyah, bisa dipahami untuk sifat yang kedua, sifat asosiatif. Halo? Bisa dipahami? Baik, bisa ya. Mudah sekali ternyata matematika ini ya. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Nah, ini adalah sifat distributif, penyebaran. Bentuk umumnya seperti ini, Mbak. Ini sifat distributif atau penyebaran. Bentuk umumnya bisa dilihat. Ini bentuk umumnya yang pertama, A kali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Saya ulangi lagi, untuk bentuk umum yang pertama ya, bentuk umum pertama ini distributif, penyebaran, kolaboratif antara perkalian dengan penjumlahan. Bentuk umumnya adalah A kali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah A kali C. Ya. Kemudian untuk bentuk yang kedua, yaitu bentuk dari perkalian dan pengurangan. A kali dalam kurung B min C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C. Saya ulangi lagi, A
kali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C. Ini adalah bentuk umum dari sifat distributif atau penyebaran. Masuk pada contoh soal. Dicontohkan di sini. Yang pertama yaitu perkalian dengan penjumlahan. 2 kali dalam kurung 7 plus atau 7 ditambah 3 sama dengan 2 kali 7 ditambah 2 kali 3. 2 diturunkan dulu, kemudian dikali, di dalam kurung dikerjakan, 7 ditambah 3 hasilnya adalah 10. Yang sebelah kanan juga sama. Yang di dalam kurung dikerjakan, 2 kali 7 hasilnya adalah 14 ditambah 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian ditotal lagi, 2 kali 10 hasilnya adalah 20. Kemudian yang samping kanan 14 ditambah 6 hasilnya adalah 20. Jadi sama. Samping kanan dan samping kiri sama. Ini adalah untuk bentuk contoh soal perkalian dikolaborasikan dengan penjumlahan. Ya, perkalian dikolaborasikan dengan penjumlahan. Seperti itu. Dan di sebelah kanannya juga sama itu ya. Bentuk perkalian dikolaborasikan dengan penjumlahan. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ini adalah pemanfaatan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini coba teman-teman ini kerjakan ini. Ini ada contoh soal, coba teman-teman ini dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ada 5 soal. Coba dikerjakan ya. Oke. Ini ada 5 soal. Ini silakan dikerjakan berdasarkan dengan tadi. Ya, sifat-sifat dari operasi hitung bilangan bulat tadi. Silakan dikerjakan berdasarkan itu. Contohnya gini, misal 5 kali 27 itu sama dengan apa? Kayak tadi sifatnya.
Ya, dilihat kembali ke sifatnya. Tadi sempat mencatat tidak tadi? Tadi sempat mencatat tidak? Halo? Oke. Nomor ini jawaban dari Oke, untuk sifat yang perkalian yang nomor 4 ini kan tadi nomor 4 tadi menggunakan yang apa? Menggunakan yang campuran. Iya, yang campuran. Oke, ini biar lebih paham dulu. Nanti ada. Nah, oke. Ini bisa dilihat untuk cara penyelesaiannya. Oke, silakan sambil dipahami. Jadi kan kita belajarnya tadi belajar berkaitan dengan sifat ya. Sifat dari asosiatif. Nomor 5 inilah. Artinya gini, kita bahas satu persatu mulai dari yang atas. 5 kali 27 itu sama dengan 5 kali 20 ditambah 5 kali 7. Nah, yang hasilnya adalah ini. Kemudian yang nomor 2, 4 kali 132 itu sama dengan dalam kurung 4 dikali 100, kemudian ditambah 4 dikali 30 ditambah 4 dikali 2, yang hasilnya ini. Oke. Kemudian sampai dengan nomor 5. Sampai dengan nomor 5 seperti ini terus cara pengerjaannya. Bisa dipahami sampai di sini untuk pengerjaan ini. Jadi bisa dilihat 5 ini dijadikan sebagai patokan pertama 27. Ya, 27 berarti ada 5 kali 20-an ya, 20-an, kemudian 7 satuan. Kemudian dilihat yang nomor 2 ini juga sama. Ya, 132 berarti 4 jadikan pokoknya 4 dikali yang paling depan 1 ini adalah ratusan, dia 100. Kemudian yang ditambah lagi 4 dikali lagi yaitu 3 di sini angka 3 ini adalah puluhan, berarti dia nilainya adalah 30. Kemudian yang terakhir yaitu 2 di sini yaitu satuan, maka ditulis angka 2. Dan hasilnya ya
adalah ini semua. Ya, teman-teman tidak hanya bisa mendapatkan hasil akhirnya yaitu 135, 528, 784, 90 ataupun 300, tapi juga memahami sifat-sifatnya. Artinya kiri yang di sebelah kiri ini 5 kali 27 itu sama dengan ini loh. 5 kali 20 ditambah 5 kali 7 itu adalah sifatnya. Ya, itu adalah sifat. Itu adalah sifat, ini yang perlu dipahami bersama. Oke, itu contoh kecilnya. Nah, ini untuk urutan dari operasi hitung campuran, urutannya. Yang pertama, pengerjaan operasi yang di dalam kurung. Maka tadi saya tekankan gitu kan, yang di dalam kurung dikerjakan. Yang di luar kurung diturunkan dulu. Kemudian kalau itu ada tanda operasi positif ataupun negatif, atau penjumlahan ataupun pengurangan, nanti yang penjumlahan atau pengurangan diturunkan juga. Kemudian yang hasil dari mungkin perkalian atau penjumlahan yang ada di dalam kurung itu diturunkan, berapa hasilnya, kayak gitu. Kemudian perkalian dan pembagian dikerjakan dari kiri. Kemudian penjumlahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri. Perkalian atau pembagian dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan atau pengurangan. Pokoknya kalau ada perkalian ataupun pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Dicontohkan ya. Untuk operasi hitung campuran, contohnya seperti ini. 6 ditambah 17 dikali 3. Itu pengerjaannya seperti ini. Nah, ini ada yang dikasih tanda-tanda merah ya. Ini proses pengerjaannya. Contohnya, pengerjaannya yang pertama 6 dibiarkan, ya kan? Kemudian 17 kali. Ingat, perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Ya, perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 17 dikali dengan 3. Baru dijumlahkan. 6 ditambah 51 sama dengan 57. Oke. Kemudian yang berikutnya. Kalau ada pembagian dan perkalian, mereka harus dikerjakan terlebih dahulu. Kerjakan ya pembagian dulu, baru perkalian. Kemudian kalau ada penjumlahan atau pengurangan, baru dikerjakan yang terakhir. Ini dicontohkan. 25 dikurangi 40 dibagi 8 dikali 4. Ini kan terkadang bingung. Ini cara pengerjaannya bagaimana gitu kan? Maka harus tahu itu. Ketika ada campuran, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, cara menyelesaikannya adalah selesaikanlah yang pembagian dan perkalian terlebih dahulu, baru ke pengurangan dan penjumlahan. Nah, ini dicontohkan seperti ini. Ketika ada soal yang nomor 2 seperti ini, cara penyelesaiannya adalah 25 tetap 25 karena 25 itu positif, ya kan? Kemudian dikurangi tetap, ya, dikuranginya tetap. Nah, ini bisa dilihat 40 dibagi 8. 40 dibagi 8. Ini dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 5. Kemudian 4 tetap 4. Nah, di sini ada campuran yaitu pengurangan dan perkalian. Ketika ada pengurangan atau perkalian, maka kerjakanlah yang perkalian terlebih dahulu. Maka yang 5 kali 4 ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang 25 tetap 4 kali 5 hasilnya adalah
20 baru dilakukan pengurangan. Nah, kayak gini. Hasilnya adalah 5. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, ini contoh yang nomor 3. 4 kali dalam kurung 13 min 9 plus 8. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat tadi. Aturan yang pertama yaitu ketika ada yang dikurung maka kerjakanlah terlebih dahulu. Ketika ada yang dikurung maka kerjakanlah terlebih dahulu. Nah, berarti cara pengerjaannya seperti ini. 4 tetap. Nah, baru dikerjakan yang di dalam kurung. 13 dikurangi dengan 9 hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 4. Kemudian ditambah 8. Nah, ada perkalian, ada penjumlahan. Kerjakanlah yang perkalian terlebih dahulu. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Kemudian plus tetap, 8 tetap, baru dijumlahkan yang hasilnya adalah 24. Nah, ini adalah cara mengerjakan operasi hitung campuran. Halo, bisa dipahami sampai di sini? Ya, mudah sekali ya. Ternyata matematika itu mudah. Ya. Kemudian ini menentukan bilangan yang belum diketahui. Ya, menentukan bilangan yang belum diketahui. Contohnya seperti ini. 5 ditambah A. A ini adalah nilai yang belum diketahui. Sama dengan 12. Berapa nilai A itu? Ya, berapa nilai A itu? Contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yaitu 4B. Artinya 4B adalah 4 kali B gitu. 4B di sini artinya adalah 4 kali B sama dengan 20. Maka berapakah nilai dari B? Oke. Cara penyelesaiannya seperti ini. Yang nomor 1, 5 plus A sama dengan 12. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Ya, ada ruas kanan, ada ruas kiri. Dilihat. Nanti ada yang namanya pindah ruas. Ketika pindah ruas, kalau itu awalnya negatif, dia berubah jadi positif. Ketika dia positif, dia akan berubah menjadi negatif. Nah, kita dilihat di sini A, ya, A ini kan udah berdiri sendiri. A sama dengan 12-nya tetap. Nah, 5 ini dia pindah ruas. 5 pindah ruas. Pindah ke sebelah kanan. Nah, A ini bentuknya adalah positif. Maka ketika dia berpindah ruas, dia berubah menjadi negatif. Kalau seandainya 5 ini adalah negatif, ketika dia pindah ruas ke sebelah kanan, maka dia akan berubah menjadi positif. Nah, kemudian setelah seperti ini, setelah pindah ruas baru dikurangkan. Ketemu hasilnya adalah 7. Maka nilai dari A itu adalah 7. Yang kedua, 4B sama dengan 20. Artinya 4B ini adalah 4 kali B sama dengan 20. Ini bisa dilihat di sini ya. 4B dibagi dengan 4 sama dengan 20 dibagi
4. Nah, artinya apa? Kedua ruas dibagi bilangan yang sama, yaitu 4. Karena ini di sebelah kiri angka 4, maka ketika dia dipindah ke ruas sebelah kanan, dia berubah menjadi pembagian. Namun keduanya, baik itu ruas kanan maupun ruas kiri, harus dibagi semua dengan bilangan yang mengikuti dengan huruf B ini. Karena huruf B ini diikuti dengan angka 4, maka ketika angka 4 ini pindah ruas, maka dia harus dibagi dengan angka 4 semua. Ketika dibagi 4, contohnya gini, 4B dibagi dengan 4 itu sama dengan 1B. Ya kan? 1B itu sama dengan B. Kemudian yang 20 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 5. Jadi B sama dengan 5. Nah, seperti itu. Jadi mudah sekali untuk menentukan bilangan yang belum diketahui variabelnya. Itu caranya seperti itu. Sangat simpel sekali. Oke, kita masuk pada kuis. Dipersiapkan alat tulisnya. Ya, silakan dicatat terlebih dahulu. Dicatat terlebih dahulu, udah nanti dikerjakan ya. Hasilnya apakah 230, 240, 250, apa 260? Ya. Sudah? Sudah dicatat? Baik, disimpan ya. Itu yang pertama. Disimpan dulu, jangan dikeluarkan. Nanti dikeluarkan bareng-bareng ya. Ya, nanti dikeluarkan bareng-bareng. Disimpan terlebih dahulu, nanti baru dikeluarkan bareng-bareng. Ya, disimpan dulu, dicatat dulu, kemudian nanti setelah semuanya ini terbuka, nanti dilihat hasilnya betul apa tidak. Ya, sekarang silakan ditulis dulu. Ditulis dalam kurung 13 kali 19 dikurangi dalam kurung 13 kali 9. Sudah ya? Yang berikutnya 35 kali 26 ditambah 35 kali 74. Berikutnya 15 dikali 5 ditambah 125 dikurangi 43. Yang mana yang belum tadi? Nomor 3. Ya, nomor 3. Sudah? Oke. Nomor 4. Silakan ditulis dulu aja. Ya, waktunya sudah mulai mau habis. Sudah nomor 4? Nomor 4-nya sudah? 15 dikali 4 ditambah 125 dikurangi 43. Sudah?
Yang nomor 5. Ya, nomor 5 silakan. Sudah? Baik, kalau sudah, untuk jawaban nanti silakan dikirim ke email saya. Ya, jawaban dikirim ke email saya. Ya. Diberi nama asli dan nama FB serta kelas. Baik, di inbox juga tidak apa-apa, atau dikirim ke inbox bisa juga tidak masalah. Ya, itu ya. Jadi silakan dikerjakan, nanti dikirim saja ke inbox saya. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, sebentar lagi akan tertutup. Maka kelas ini untuk kelas matematika untuk yang pertemuan perdana ini kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dari teman-teman ya, bisa dipahami. Karena ini sebentar lagi juga kan mau menghadapi ujian negara, jadi memang harus rajin-rajin belajar ini untuk matematikanya, karena matematika ini sangat mudah sekali sebetulnya kalau memang mau betul-betul mempelajarinya. Oke, dari saya cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu lagi.